Hujan turun deras malam itu. Raka berdiri di depan sebuah kafe, memandangi perempuan yang selama 5 tahun menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Namanya Alia. Namun malam itu, Alia tidak datang sendirian. Di sampingnya berdiri seorang pria lain. Mereka tertawa, berbicara begitu dekat, seolah Raka tidak pernah ada. Jantung Raka terasa hancur. Ia berjalan mendekat. Alia, siapa dia? Alia terdiam. Pria di sampingnya justru menjawab dengan tenang. Namaku Dimas. Aku kekasih Alia. Raka membeku. Kekasih. Alia menundukkan kepala. Maaf, Raka. Hanya 2 kata itu yang mampu menghancurkan 5 tahun cinta. Raka tertawa kecil, meskipun air matanya mulai jatuh. Jadi selama ini, aku yang bodoh. Alia menangis. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Kalau begitu, kenapa kamu melakukan ini? Alia tidak mampu menjawab. Raka akhirnya pergi dalam hujan. Malam itu ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk melupakan Alia. 3 tahun berlalu, Raka berubah. Dulu ia hanyalah seorang pemuda sederhana yang bekerja keras. Kini ia telah menjadi pemilik perusahaan yang sukses. Tetapi satu hal tidak pernah berubah. Ia masih menyimpan foto Alia di dalam sebuah kotak kecil. Bukan karena ia masih menunggu, melainkan karena ia belum mampu benar-benar melupakan cinta pertamanya. Suatu sore, Raka menghadiri sebuah acara perusahaan. Saat pintu ruangan terbuka, langkahnya terhenti. Di sana berdiri Alia. Wajahnya terlihat jauh lebih kurus. Matanya sembab. Mereka saling memandang. Alia tersenyum getir. Raka. Raka hanya menjawab singkat. Sudah lama. Aku dengar kamu sudah sukses. Begitulah. Aku ikut bahagia. Raka menatapnya. Kenapa kamu datang? Alia terdiam cukup lama. Kemudian air matanya jatuh. Karena aku kehilangan semuanya. Raka mengerutkan kening. Dimas. Alia mengangguk. Dia meninggalkanku setelah menemukan perempuan lain. Raka terdiam. Dulu, mungkin ia akan merasa puas mendengar kabar itu. Namun sekarang, yang ia rasakan justru kasihan. Alia menatap Raka. Sekarang aku mengerti, orang yang benar-benar mencintaiku dulu adalah kamu. Raka menarik napas panjang. Jangan mengatakan itu hanya karena kamu sedang terluka. Aku serius, Alia. Aku masih mencintaimu. Ruangan itu mendadak terasa sunyi. Raka menundukkan kepala. Aku pernah menunggumu selama bertahun-tahun. Alia menangis semakin deras. Lalu sekarang, Raka menatap matanya. Sekarang aku tidak tahu. Hari-hari berikutnya membuat mereka kembali dekat. Raka tidak langsung menerima Alia. Ia takut kejadian masa lalu terulang. Namun Alia terus membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Ia tidak meminta kekayaan Raka. Ia tidak meminta pekerjaan. Ia hanya meminta kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Suatu malam, Raka membawa Alia ke tempat pertama mereka bertemu. Tempat itu masih sama. Bangku tua di bawah pohon besar. Alia tersenyum sambil menangis. Kenapa membawaku ke sini? Raka duduk di sampingnya. Karena di tempat ini aku pernah jatuh cinta padamu. Alia menatapnya. Dan sekarang, Raka diam. Beberapa detik kemudian ia menggenggam tangan Alia. Aku tidak bisa menghapus masa lalu. Alia mengangguk. Tapi aku bisa memilih masa depan. Alia menangis. Raka, aku tidak ingin mencintaimu seperti dulu. Lalu bagaimana? Dengan lebih dewasa, dengan kepercayaan, dan dengan satu syarat. Apa? Jangan pernah mengkhianatiku lagi. Alia mengangguk sambil menangis. Aku janji. Raka tersenyum. Kalau begitu, mari kita mulai dari awal. Alia memeluk Raka. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Raka merasa hatinya kembali utuh. Ia pernah kehilangan Alia karena pengkhianatan. Namun ternyata, cinta yang benar-benar tulus tidak selalu berakhir dengan kehilangan. Kadang-kadang, cinta harus pergi terlebih dahulu. Agar ketika kembali, keduanya sudah menjadi manusia yang lebih siap untuk saling memiliki.